warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man. Mari kita kembali memperbanyak puji syukur kehadirat Allah SWT atas kenikmatan yang senantiasa diberikan kepada kita. Yang kedua, kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW yang merupakan berlanjut daripada agama-agama sebelumnya, termasuk agama yang diwariskan dan diturunkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim itu ribuan, ada yang mengatakan lebih 2000 tahun. Akan tetapi Nabi Muhammad bukan hanya secara biologis adalah cucu Nabi Ibrahim, ya meskipun jaraknya lebih 2000 tahun. Ya, seperti sekarang ini dengan Nabi Muhammad itu yang hidup 1400 tahun yang lalu, tapi cucu-cucunya sekarang masih ada, termasuk yang mengaku cucu-cucu Nabi, banyak dong yang mengaku. Ya, meskipun Allahu a'lam apakah memang cucu Nabi atau bukan. Jadi Nabi Muhammad itu di samping secara genetis adalah cucu Nabi Ibrahim, secara genetik maksudnya itu hubungan darah, hubungan nasab. Di samping secara genetik, tapi juga secara agama Nabi Muhammad juga adalah pewaris daripada Nabi Ibrahim. Makanya kalau kita ya takbiratul ihram Allahu Akbar, ada
iftitah. Doa iftitah itu ya kita bacaannya Nabi Ibrahim. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Itu kalimat yang diucapkan Nabi Ibrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, apa sambungannya? Wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kalau Ibrahim, kalau kita wa ana minal muslim, itu bacaannya Nabi Ibrahim. Juga kalau kita bertahiyat, at-tahiyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatu billah. Di sini dikatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kama shallaita ala, ya. Ada yang apa? Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Iya. Kalau kita syahadat, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, terus bersalawat kepada Nabi Ibrahim. Jadi bacaannya ketika takbiratul ihram, sesudah takbiratul ihram, doa iftitah ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi wa la musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu bacaannya Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Juga kalau kita bertahiyat juga bersalawat kepada Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Jadi syariat Nabi Muhammad itu adalah syariat yang diwariskan dari Nabi Ibrahim. Seperti juga berkurban. Berkurban itu adalah syariat dari Nabi Ibrahim. Ibadah haji juga adalah prosesi ritual dari Nabi Ibrahim, tawaf, sa'i, syukur ke Arafah, sudah di Arafah pergi ke Mina, ya, melontar jumrah, malam di Musdalifah, di Mina melempar jumrah, itu ya itu semua prosesi ritual dari Nabi Ibrahim. Bisa kita membuka Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 69. Surah Asy-Syu'ara itu ada di juz 19. Surah Asy-Syu'ara juz 19.
19 halaman 370. Ya ini. Kalau yang rajin ikuti pengajianku 10 tahun ini ya pasti sudah banyak ayat-ayat Al-Quran yang dimengerti artinya. Ya, bukan hanya dibaca. Karena banyak sekali ayat yang ya saya ajarkan makna-maknanya. Surah Asy-Syu'ara ayat 69. Karena ini Al-Quran itu bukan penting dibaca. Ada yang lebih penting, yaitu dipahami. Jangankan sampai dibaca, justru kata Rasulullah SAW bersabda bahwa ada nanti suatu saat itu umat Islam akan keluar, yakhruju nasun min qibalil masyriq, akan muncul nanti manusia dari sebelah timur, dari bagian timur dunia, sebelah timur kota Madinah, kata Rasulullah, yakhruju nasun min qibalil masyriqi wa yaqra'una al-Qur'ana, mereka itu senang membaca Al-Qur'an, la yawisu taraqi, tapi tidak melewati tenggorokannya, tidak melewati kerongkongan. Nak baca tapi tidak mengerti maksudnya Nabi itu. Tidak melewati kerongkongan artinya tidak dimengerti apa yang dibaca, tidak baca. Sudah tamat baca lagi, sudah tamat baca lagi. Itu lebih baik memahami Al-Quran satu ayat daripada baca tidak paham. Itu nanti di akhirat orang yang paham maknanya Al-Quran itu akan diberikan tempat khusus. Ada yang sudah lihat Al-Quran? Ya, ini dari dulu saya katakan, jamaah masjid Al-Fatih harus beda dengan jamaah masjid-masjid yang lain. Ya, kalau jamaah masjid lain cerita aja, kita harus punya ilmu di sini. Dari dulu saya support, saya kasih motivasi supaya belajar. Masjid kita ini ya masjid lain daripada yang lain. Jamaahnya pun harus lain, dan jangan sampai jamaah orang lain lebih pintar dari kita, lebih pintar belajar, lebih pintar membaca Al-Quran, lebih mahir tentang hadis, ya, lebih pintar menerjemahkan Al-Quran, lebih pintar, lebih bagus cara pemahamannya dari kita. Wah, jangan sampai. Ya, makanya kajian yang seperti ini perlu. Surah Asy-Syu'ara ayat pertama yang muda-muda seperti ini, seperti naskah ini, masih muda. Di akhirat nanti itu dipertanggungjawabkan masa mudanya orang. Ada 4 yang dipertanggungjawabkan di akhirat nanti itu. Semua langkah-langkah kaki dipertanggungjawabkan. Tidaklah melangkah seseorang langkah kakinya kecuali dipertanggungjawabkan. Ada 4, termasuk ya wali syabab, umurmu ketika masih muda dipakai untuk apa? Ya, terutama itu yang selamat di waktu mudanya dipakai untuk belajar agama. Karena Rasulullah itu dalam mendidik masyarakat Madinah begitu, masih kecil diajarkan agama. Coba bilang Quran supaya ya, buka, ada di sana Al-Quran. Jangan diambilkan, tidak ada berkah itu, tidak ada berkah. Kau tidak akan dapatkan berkah.
bersungguh-sungguh. Manjada wajadah. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh dia dapat. Kalau diambilkan tidak ada berkahnya. Tidak bersungguh-sungguh namanya. Mengambilkan kah? Jangan diambilkan. Ya. Itu di pesantren orang bodoh-bodoh tapi jadi profesor. Kenapa? Mulai dari bangun Pak Kiai, pimpinan pesantren mulai bangun biasa. Dia cucikan pakaiannya, dia cucikan piringnya. Bayangkan, dia sopiri, dia bawa mobilnya, sopir kemana-mana. Sekarang jadi profesor nih. Padahal dulu cuci piringnya pakai itu dia mencucikan pakaiannya pimpinan pesantren. Sopirnya, dia bilang sopirnya di gunung tadi itu. Sekarang jadi profesor. Itu namanya berkah. Kalau mau diambil kamu diapa? Dia baraka. Tak ada berkah itu. Ya. Kalau kita dapat berkah agama, itu keberkah yang paling tinggi. Di dalam surah Asy-Syu'ara, kalau bagusnya itu belajar bersama-sama, dilihat ayatnya baru kita pelajari. Karena setiap Al-Quran sekarang ada terjemahannya. Saya baca, baru dibaca terjemahannya, saya jelaskan sedikit supaya kita paham sedikit demi sedikit ini Al-Quran ini. 6.666 ayat menurut perhitungannya Imam An-Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar. Ya. Ada juga yang menghitung Al-Quran 6.236 ayat. Ada mengatakan 6.300 ayat. Pokoknya lebih 6.000. Cuma berbeda-beda jumlahnya. Karena ada juga yang memasukkan Bismillah, setiap Bismillah ayat Al-Quran. Ada juga seperti penggalan ayat itu apa? Al-huruf muqattah, misalnya lam mim, alif lam ra. Ada memasukkan itu satu ayat semua. Jadi setiap ulama berbeda itu cara perhitungan Al-Qurannya. Kalau Imam An-Nawawi Al-Bantani 6.666 ayat. Perhitungannya yang didapatkan dari gurunya. Surah Asy-Syu'ara ayat berapa tadi? Berapa? 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba Ibrahim. Apa artinya? Bacakanlah kepada mereka kisah Nabi Ibrahim. Siapa disuruh ini? Siapa yang disuruh? Bacakanlah kepada mereka. Siapa yang disuruh? Ustaz Harun. Ustaz Harun yang disuruh itu. Ustaz Sakir. Ya, Ustaz Wahyu. Sekarang diganti Pak Tony. Itu yang disuruh sama watlu alaihim naba'a Ibrahim. Bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat tentang watlu alaihim naba'a apa namanya? Bacakanlah kepada mereka kisah para nabi.
Ini ayat sehingga baca bahasa haji itu wajib. Baca bahasa haji itu wajib. Karena bahasa haji itu kisahnya Nabi Muhammad. Kisahnya saja Nabi Ibrahim disuruh apalagi kisahnya Nabi Muhammad. Ini ayatnya. Jadi kalau ada bilang apa itu bahasa haji itu tidak boleh bahas. Ada ustazku bilang, Ustaz Haru bilang wajib. Apa ayatnya? Coba ini, termasuk ini surah Suara ayat 100 ayat 90 dan 9. Di dalam Al-Quran, waktu anaknya, kisahnya saja anaknya Nabi Adam, waktu alaihim naba abnai Adam. Bacakanlah kepada mereka kisah dua anaknya Nabi Adam. Qarraba qurbanan, ketika disuruh berkurban, dua orang ini berkurban, fatuqbila min ahadima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang satu berkurban diterima, yang satu ditolak. Kenapa yang pertama diterima? Karena yang dia kurbankan yaitu domba yang gemuk, sementara kedua ditolak karena yang dia kurbankan adalah yang kurus sekali kambingnya. Belum bisa sekolah kambingnya langsung belimi. Yang pertama tadi diterima karena domba yang gemuk, mahal. Sementara anak Adam yang kedua disuruh berkurban karena dia petani, hasil pertaniannya yang jelek, makanya ditolak. Makanya kalau berkurban atau bersedekah yang bagus. Kalau berkurban yang mahal. Ini nak cari situ murah di situ di Al-Fatih dia 2.200 di situ 1.900.000 situ mah. Padahal di sini selalu sholat jamaah. 10 tahun di Masjid Al-Fatih tidak pernah di sini selalu sholat. Kalau berkurban tidak pernah berkurban sama sekali di sini. Nanti meninggal lagi, lagi disolati di sini. Tidak pernah berkurban, tidak pernah mengeluarkan zakat di sini. Padahal di sini selalu sholat, meninggal nanti di situ kau sholati dah. Tapi kalau yang baik-baik, sumbangannya di masjid yang lain, zakatnya di masjid yang lain, kurbannya di masjid yang lain. Kalau sholat di sini, meninggal disolati di sini. Begitu kalau sekarang. Ya, ada begitu di sini. Ada? Tidak ada di kampungku, dia ada begitu. Bukan di sini, bilang di kampungku. Iya. Jadi kalau mahal itu berarti itu di Al-Quran perintah bacakan kepada mereka kisah dua anak Nabi Adam. Kalau ini watlu alaihim naba Ibrahim, sampaikan kepada mereka kisah Nabi Ibrahim. Banyak sekali ini di Al-Quran memerintahkan untuk membacakan kisahnya para nabi. Il qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Il, kalau ada di dalam Al-Quran kata il, artinya itu ketika. Ya. Sampaikan kisahnya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Apa itu kaumnya? Jamaahnya. Ya. Sekampungnya, itu namanya kaum. Dia berkata kepada ayahnya dan sekampungnya, "Mata bulun, apa yang kalian sembah?" Pada waktu itu di kampungnya Nabi Ibrahim orang pada menyembah batu. Bahkan ayahnya
dia yang bikin patung, baru dia sendiri yang akan dijual. Biasa Nabi Ibrahim disuruh pergi menjual. Mata perlu. Ini yang disampaikan. Bacakan, sampaikan itu kisahnya Nabi Ibrahim ketika berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apa yang kalian sembah itu? Qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha akifin. Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun bersungguh-sungguh menyembahnya. Ya. Jadi yang disembah adalah berhala. Qala hal yasma'unakum id tad'un. Qala artinya dia berkata. Siapa yang berkata? Nabi Ibrahim. Apakah mereka mendengarmu ketika kalian berdoa kepadanya? Berdoa kepada patung-patung itu, berhala-berhala itu, apakah mereka mendengarmu? Ini Nabi Ibrahim ini menyampaikan seperti itu. Au yanfa'unakum au yadurrun, ataukah patung-patung itu atau berhala-berhala itu dapat memberikan manfaat kepada kalian atau mencelakakan kalian? Ya. Bisakah memberi manfaat? Misalnya memberikan rezeki, memberikan kesehatan, atau mencelakakan, atau patung itu membuat sakit, ya, dan lain sebagainya. Qalu, mereka berkata atau mereka menjawab, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Di sini dikatakan tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu. Dari nenek moyang kami menyembah patung. Qala afara'aitum ma kuntum ta'budun. Ayat berapa ini? Ayat berapa ini? Ayat 75. Asy-Syu'ara ayat 75. Nabi Ibrahim berkata lagi, apakah kalian memperhatikan apa yang kamu sembah? Antum wa aba'ukumul aqdamun. Kalian dan nenek moyang kalian yang terdahulu. Kau lihat itu, apa yang kau sembah itu? Berhala itu ada berupa batu, ada berupa patung manusia, ada berupa patung hewan, ada berupa pohon-pohon, ada yang menyembah matahari, ada menyembah bulan, ada menyembah bintang, dan lain sebagainya. Apakah kalian lihat itu? Fa innahum aduwwul li illa rabbil alamin. Sesungguhnya yang kalian sembah itu adalah musuhku illa rabbil alamin, berbeda dengan Tuhan Allah semesta, Tuhan semesta. Dia bukan musuhku. Yang musuhku, kata Nabi Ibrahim, adalah sembahan-sembahan kalian. Yang bukan musuhku adalah Allah. Ya. Kenapa menyembah Allah? Alladzi khalaqani fa huwa yahdin. Karena Allah itu adalah yang telah menciptakan aku, maka Dia yang memberi petunjuk kepada aku. Itu yang pertama alasannya. Kenapa kita menyembah Allah? Bukan patung itu yang menciptakan kita, tapi siapa? Allah. Bukan berhala-berhala itu yang memberi petunjuk, tapi siapa? Allah. Ini Nabi Ibrahim ini berceramah, berdakwah ini. Berdakwah. Persembahlah Allah karena Allah itu yang menciptakan
Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan Allah lah yang memberikan makan dan juga memberikan minum kepada aku. Allah yang kasih rezeki. Maka sembahlah Allah. Semakin sempit rezekinya, semakin jauh dari Allah. Dia tahu bahwa Allah yang memberi rezeki, tapi tidak mau pergi meminta kepada Allah, tidak mau menyembah Allah. Semakin jauh dari masjid, semakin menderita kita. Ya. Keliling curhat, kenapa begini, tidak ada rezeki, tidak ada pekerjaan, tidak ada. Kenapa tidak curhat kepada Allah? Ini Allah yang memberi makan, Allah yang memberi minum, Allah yang menjamin. Nabi bilang mana? Bukan Allah kasih makanan, tapi orang Cina. Karena di mana bekerja? Di tokonya orang Cina. Nah itu salah memang pemikirannya. Itu namanya salah paham. Dia tidak tahu bahwa segala sesuatu itu saya katakan, biasa saya tentang itu, saya tentang orang-orang hedonis, para pencinta dunia. Kita orang Indonesia, orang Islam tertinggal. Kenapa? Kita sibuk beribadah. Itu orang Jepang bikin mobil, bikin apa, bikin orang Amerika, orang Eropa, orang Prancis bikin kapal, bikin apa. Ya. Saya bilang memang kita disuruh beribadah. Orang Jepang disuruh bekerja. Hasilnya orang Jepang kita pakai untuk beribadah. Ada mobilnya Allah kasih rezeki, kita beli mobil, kita yang pakai. Orang Jepang apa yang pakai di sana? Jalan kaki. Yang pakai motornya orang Jepang orang apa? Orang Islam. Yang pakai mau kapal terbangnya buatan siapa itu? Buatan Jerman. Buatan apa lagi? Yang pakai naik haji siapa? Iya, orang Islam. Mereka yang sibuk membuat. Karena memang mereka diperbudak oleh dunia. Kita jangan diperbudak oleh dunia. Kata Allah, siapa yang menyembahku, siapa yang melayaniku, maka dunia akan melayaninya. Semakin besar pelayanan kita kepada Allah, maka pelayanan dunia kepada kita semakin besar juga. Ya. Sudah sholat, buru-buru pergi. Ya. Padahal dia tidak tahu semakin lama tidur di tempat kita punya sholat itu, semakin ini hati semakin tenang. Semakin banyak kita baca zikir sesudah sholat itu, semakin hati semakin tenang. Semakin lama kita berzikir, semakin hati semakin senang, semakin lapang terasa. Semakin banyak persoalan, banyak masalah, tapi terasa lapang, terasa senang. Semakin lama kita berzikir, ya. Makanya Nabi melarang kita langsung cepat-cepat berdiri. Kalau sudah salam, tetap di tempat dudukmu di situ. Bahkan Nabi mengatakan kalau bisa sampai sholat berikutnya kau tidak tinggalkan di sana. Selama kau di situ di tempat dudukmu di mana kau sholat, maka sampai di situ malaikat tidak berhenti. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia dan kasihani dia. Baik, berikan dia rahmat. Itu namanya rahmat. Berikanlah kasih sayang kepada dia. Itu doa malaikat. Jadi makanya tambah lama di situ tambah enak. Karena kita yakin, Nabi Ibrahim yakin Allah yang memberi makan, memberi minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, siapa yang menyembuhkanku? Dia. Siapa dia? Iya, bukan dia yang dibilang Arabi itu penyanyi dangdut. Lagunya dia. Tapi yang membuat kita semua adalah siapa? Allah.
Persoalannya kalau kita sakit kepala, yang diingat siapa? Allah kan? Bukan. Langsung klinik, puskesmas, dokter pribadi, Mixagrid, Stokul. Kalau kita sakit, ini semua yang diingat dulu. Nanti sudah makan obat, pergi dokter tidak sembuh-sembuh, baru berdoa. Nah, padahal kalau kita sakit, keyakinannya Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin. Dan dialah Allah yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahan-kesalahanku pada hari kiamat. Banyak dosa tuh. Maka yang kita mengampuni adalah di hari kiamat adalah ini zikirnya Nabi Ibrahim. Tadi itu zikirnya Nabi Ibrahim, baru zikir tadi itu. Ini tadi yang di atas. Alladzi khalaqani wa huwa yahdini walladzi huwa yusbin wa alladzi huwa yusbin walladzi yumituni tsumma yuhyin walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin. Itu zikir namanya. Nah sekarang setelah zikir apa? Setelah zikir sekarang ayat 683 Nabi Ibrahim mulai berdoa. Setelah dia berzikir tadi panjang, dia sekarang berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Mulai berdoa, Rabbi habli, ya Allah berikanlah. Ada teman saya kapten di Kodam, kerja di sini, tentara di Kodam. Biasa kan masuk di dalam situ tempat kantor. Biasa langsung kan masuk di Kodam, kantornya di dalam. Kapten ini. Kalau saya berdoa apa ini? Jangan berdoa begitu, Ustaz. Itu namanya diperintah Tuhan. Itu Tuhanku. Saya bilang, bagaimana cara berdoa kapten kalau begitu? Nah, berdoa itu memang bentuknya memerintah, berikanlah aku ilmu. Nah, larang kita berdoa langsung kayak perintah, tapi Al-Quran begitu. Doa itu dalam bentuk perintah, tapi perintahnya hamba kepada Tuhan, bukan perintah namanya, tapi doa. Permintaan namanya, bukan perintah. Dan Allah sangat suka kalau dimintai. Apa tadi namanya doanya Ibrahim? Rabbi habli hukman wa alhiqni bis. Ustaz Wahid itu paling senang ini baca doa ini. Kalau Ustaz Wahid, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Ayat 84. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku buat tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Nabi Ibrahim minta supaya dia dicerita baik sampai hari kiamat. Makanya kita sekarang selalu kebaikannya Nabi Ibrahim dicerita. Setiap salat diminta doa Nabi Ibrahim. Karena ini doanya Nabi Ibrahim. Nah, Idul Adha nanti kalau khutbah kisahnya Nabi Ibrahim dicerita. Naik haji orang tua Nabi Ibrahim, keluarganya Nabi Ibrahim dicerita. Ini doanya. Waj'alni min warathati jannatin na'im, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Kalau tadi doanya Ustaz Wahid, kalau ini doanya siapa ini? Yang sering baca. Ya. Doaku ini. Saya suka baca. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Jadikanlah kami pewaris surga kenikmatan yang penuh kenikmatan. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Ya Allah, ampunilah ayahku karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang sesat, yaitu penyembah berhala. Nabi Ibrahim mendoakan, wala tuhzini yauma yub'atsun.
Jangan engkau jadikan aku hina di hari kiamat nanti. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Karena di hari kiamat itu tidak bermanfaat harta dan tidak bermanfaat anak-anak. Tidak ada manfaatnya harta. Anak-anak juga. Kalau di dunia, kalau ada orang ditangkap sama polisi, Nabi bilang, ya ada anakku di Polda Pak. Nabi bilang polisi lewat lagi. Ternyata ada anaknya di Polda. Masih bermanfaat itu anak-anak kalau di dunia. Masih bermanfaat jabatan, harta benda masih bermanfaat. Tapi kalau di akhirat nanti, tidak. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, jangan kau hinakan aku di hari kemudian nanti, yaitu hari yang tidak ada manfaatnya lagi harta benda dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali nanti yang selamat di akhirat orang yang datang menghadap Allah dalam keadaan hati yang tenang, hati yang selamat, salim, hati yang salim, hati yang tenang, hati yang bersih, itu namanya salim. Makanya kalau kita selesai sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam. Itu yang diminta ini supaya kita nanti datang menghadap Allah dalam keadaan salim, salam, salim. Berapa ayat ini? Ini ayat. Ini ayat ini ya. Saya sudah mengamalkan ini ayat. Luar biasa. Saya tularkan istilahnya ini. Selama kita konsisten mengamalkan ayat ini, apa petunjuk-petunjuk tadi berupa Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah, Nabi Ibrahim alaihissalam berzikir, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, doanya Nabi Ibrahim, keyakinannya Nabi Ibrahim, fahamnya Nabi Ibrahim kita bawa tadi. Semua yang ada di ayat-ayat yang kita baca tadi. Insyaallah dan kita termasuk orang yang selamat dunia dan apalagi kita menghadapi Idul Adha, bulan Zulhijjah, ya orang Islam ke tanah suci. Haji itu, prosesi haji merupakan manasik-manasiknya Nabi Ibrahim dan keluarganya. Berkorban juga, ini semua sehingga kita mengamalkan ayat ini. Bacakanlah kepada mereka tentang kisah Nabi Ibrahim supaya kita bisa mencontoh, meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum